Nah, hari ini kita akan memandang lebih dekat kisah tentang Yesus ketika dihadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Kita baca di kitab Yohanes pasal 8. Di mana di sini kita bisa melihat satu pengajaran, pesan yang Tuhan sampaikan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kasih Tuhan tinggal sama kita. Kita harus tetap menjadi saluran kasih di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi judul saya hari ini Love in the Midst of Sin. Cinta atau kasih di tengah-tengah dosa. Nah, saya akan bacakan dari Yohanes 8, 2-11 untuk kita bisa reminder kembali, mengingat kembali apa yang terjadi saat itu. Ayat 2, saya bacakan. Pagi-pagi benar ia, Yesus, berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ini ia, Yesus, duduk dan mengajar mereka. Mungkin lagi Bible study gitu ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu mereka berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini, bayangin ini di tengah-tengah, tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ini kurang lebih batunya lah ya. Nah, apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6 dikatakan, mereka mengatakan hal itu maksudnya, tujuannya untuk mencobai Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ini nggak tahu jeda waktunya berapa lama gitu ya. Tapi Yesus bungkuk, nulis dengan jari di tanah. Kemudian Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, mungkin dari yang paling senior, paling bijaksana, yang paling disegani, mundur. Sampai yang paling muda. Habis semua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Nah, skenario-nya gini ya, saya bayangkan. Jadi Yesus dikatakan sedang duduk mengajar di bait Allah. Tiba-tiba datang ahli Taurat dan orang Farisi menyeret seorang perempuan. Ditempatkan di tengah-tengah orang banyak. Dan mereka bilang, ini wanita tertangkap basah. Kedapatan melakukan perzinahan. Dan menurut hukum Musa, ini harus dirajam pakai batu sampai mati. Jadi mereka semua akhirnya tiba-tiba menempatkan Yesus di tengah-tengah. Semua fokusnya pada Yesus. Mereka mendesak Yesus. Perkara untuk memutuskan perkara ini
di hadapan banyak orang. Tapi kita tahu tadi di ayat 6 dijelaskan tujuannya mereka hanya untuk menjebak Yesus, mempersalahkan Yesus. Jadi mereka taruh sebuah jebakan perangkap di hadapan Yesus. Mereka menantang Yesus untuk menghukum wanita ini. Nah kita tahu kalau Yesus, ya lempar aja. Berarti apa yang Yesus ajarkan tentang kasih, belas kasihan, itu pupus semua. Tapi kalau Yesus menolak, berarti Yesus melanggar hukum Musa. Jadi dua-duanya pilihannya sama-sama berbahaya dan bisa menimbulkan masalah. Dan memang ini tujuan Farisi. Gitu. Nah, bagaimana Yesus lolos dari jebakan ini? Ya, ini luar biasa. Jadi bayangkan saudara ada di kerumunan itu, ya, supaya kita bisa lebih bayangin kita di sana gitu. Ya, anggaplah saya ada di sana gitu, di kerumunan. Yesus sedang duduk. Murid-muridnya banyak orang dengar dan kita lihat di situ. Lagi ngajar tiba-tiba wah ramai kan. Diseret tuh wanita. Loh, simpan di tengah aja. Ini wanita ini kedapatan berzina. Ya dia berzina. Gitu. Menurut hukum Musa, dia harus dilempar batu. Bagaimana pendapatmu? Tiba-tiba semua fokusnya pada Yesus. Dan mungkin hening sejenak agak tegang. Dan saya mungkin yang duduk ada di kerumunan dia di belakang saya nunggu-nunggu. Yesus mau ngomong apa ini? Tapi tiba-tiba, Yesusnya kemana? Karena posisi Yesus yang tadinya duduk, sekarang dia membungkuk. Enggak kelihatan. Jadi sepertinya Yesus posisinya menjadi sama dengan wanita itu. Enggak kelihatan. Tapi akhirnya didesak akhirnya Yesus dengan otoritas dia berdiri. Kalau gitu, siapa yang tidak berdosa boleh lempar batu pertama kali. Terus Yesus bungkuk lagi, nulis lagi. Tiba-tiba krik. Gitu. Jadi agak hening sejenak itu. Orang Farisi agak kikuk juga. Ya. Nah, kemudian kita tahu pada akhirnya semua pergi satu persatu dari yang paling senior sampai akhirnya tinggal Yesus dengan wanita. Nah, apa yang Yesus katakan? Dikatakan di ayat 10-11. Hai perempuan, di mana mereka? Apakah tidak ada seorang yang menghukum kau? Enggak ada Tuhan. Dan Yesus bilang gini, aku pun tidak menghukum kau. Saudara ahli Taurat orang Farisi mau agar wanita ini dihukum mati. Yesus dijebak di antara dua pilihan. Tapi reaksi Yesus sungguh luar biasa. Ia nggak pilih jalan satu, ia nggak pilih jalan dua. Meskipun jelas-jelas wanita ini berdosa. Memang sudah jelas wanita berdosa. Kesalahannya jelas. Tapi Yesus memilih tidak mengutuk, menghakimi wanita ini. Tapi Yesus memilih kasih dan pengampunan daripada menghakimi. Yang percaya katakan, amin. Saudara, dalam hidup kita sehari-hari, kita mungkin sering ketemu orang yang melakukan kesalahan. Atau melakukan perbuatan dosa. Apakah di sekitar kita, apakah di kantor, atau mungkin kita juga bisa lihat di media sosial sekarang ya. Wah, dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa. Tapi mungkin nggak begitu masalah. Karena nggak ada dampak sama kita langsung, betul? Tapi kalau ada orang yang berbuat kesalahan sama kita, nah ini agak berat. Orang itu yang melakukan kesalahan sama kita. Dan bukan itu, kita ada dalam situasi yang sepertinya kita dipepet, dituntut untuk memaafkan orang itu. Ini lebih berat lagi. Yang merasakan boleh tarik nafas yang dalam. Pernah saudara seperti itu? Orang salah sama kita. Orang jelas-jelas dosa sama kita.
Tapi sepertinya kita dituntut, saya harus kasih maaf. Agak berat ya. Ya. Tapi saya pikir situasi ini nggak bisa dihindari selama kita hidup. Karena besar kemungkinannya akan ada orang yang melakukan kesalahan pada kita. Apakah itu kecil, apakah itu besar? Yang setuju, boleh anggukan kepala. Ya. Berarti seumur hidup kita harus belajar untuk memberi pengampunan kepada orang yang bersalah pada kita. Dan ini berlangsungnya seumur hidup. Yang setuju katakan amin. Nah, kita tahu mengampuni ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebesaran hati. Mengampuni bukan bicara saya untung atau rugi. Nggak ada untung rugi. Tapi mengampuni itu tandanya kita mengasihi. Yang percaya katakan amin. Mengasihi musuh, mengasihi orang yang bersalah sama kita, memang berat. Tapi ini panggilan Yesus pada kita. Dan Yesus mencontohkannya pada saat dia dihadapkan pada wanita yang kedapatan berzina yang jelas-jelas. Salah Yesus memilih kasih, cinta, pengampunan daripada mengutuk, menghakimi. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, beberapa hari ini saya dengar ada beberapa pengerja kita kena diare ya. Memang lagi musim diare kayaknya ya. Tapi puji Tuhan mereka sudah sembuh dan saya percaya sudah sehat sempurna. Amin. Jadi sepertinya ada bakteri gitu ya yang masuk ke lambung gitu. Kalau harus cepat ditangani, kalau enggak bisa dehidrasi, lumayan juga efeknya. Nah, tapi ternyata ada satu bakteri yang bisa masuk ke dalam hati kita. Ini namanya kebencian. Nah, kebencian ini bisa merusak damai sejahtera. Kalau orang simpan benci, wah, dia damai sejahteranya hilang. Mau tidur juga kayaknya susah. Ya, kemana-mana kayaknya nggak damai gitu. Hatinya itu bisa dipenuhi amarah sama dendam karena kebencian yang akhirnya bisa merusak hubungan dia dengan sesamanya. Nah, cara penanganannya, obatnya ini nggak bisa dibawa ke rumah sakit, tapi obatnya cinta dan pengampunan. Yang setuju katakan amin. Nah, kebencian ini juga kalau kita pendam terus, bukan hanya sama sesama, tapi ini juga merusak hubungan kita sama Tuhan. Allah itu kasih. Jadi tidak ada tempat bagi kebencian di dalam Tuhan. Nah, kalau kita ada dalam situasi di mana ada orang lain atau situasi yang menyebabkan ada kebencian, amarah itu muncul sama kita. Nah, kita jangan mau kebencian ini mengendalikan kita. Karena akan mengakibatkan kerusakan. Nah, kita harus tolak ini. Tolaknya dengan apa? Dengan cinta dan pengampunan. Yang setuju katakan amin. Mudah gak? Hese. Tapi Tuhan sudah taruh Roh Kudus yang akan bantu kita untuk melepaskan kebencian. Dan sebaliknya, mengisi hati kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Yang setuju katakan amin. Jadi saya tulis begini, dengan pengampunan, beban kebencian dapat terangkat dan membuka jalan bagi rekonsiliasi. Yang percaya katakan amin. Jadi pengampunan ini kunci untuk mematahkan siklus kebencian. Ya, jadi kalau nggak dipatahkan ini muter terus ini kebencian. Tambah lama tambah besar, akhirnya kita sendiri yang rugi, ngerusak kita sendiri.
Ya, dan pada saat seseorang mau mengampuni, pada saat itu proses penyembuhan sedang dimulai. Dan tambah lama, bakteri kebencian ini akan hilang. Yang setuju, katakan amin. Ya. Nah sekarang kita balik lagi pada kerumunan. Saat Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu. Jadi saya bayangkan, tiba-tiba semua sunyi senyap kan, gitu. Hening. Tapi keheningan ini cukup memekakan telinga. Tiba-tiba perkataan Yesus itu seperti terang yang menerangi kegelapan. Tiba-tiba tiap orang bisa melihat kesalahannya sendiri. Jadi mereka melihat dirinya sama seperti wanita itu yang mungkin wanita itu bajunya udah hampir telanjang. Dan pada saat itu setiap orang telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Dan mereka saling pandang satu sama lain dan ngelihat, mereka bisa melihat kesalahannya masing-masing. Semuanya tiba-tiba terbuka semua. Jadi kemudian dikatakan, akhirnya dari yang paling tua, paling senior, mundur, meninggalkan. Dengan apa? Dengan rasa malu seperti tidak pakai baju. Mereka mungkin udah siapin batu masing-masing, karena kan udah dipersiapin. Tiba-tiba batu ini kayak loncat sama dirinya sendiri. Jadi mereka malu, mundur. Bukan karena bertobat, bukan. Tapi mungkin karena gengsi. Jadi ini, akan selalu ada orang yang tahu kesalahan yang kita buat. Tuh. Saudara mungkin nggak tahu kesalahan saya. Sepertinya, waduh ini cukup kudus. Tapi coba tanya istri saya tahu kesalahan saya apa? Anak saya mungkin tahu. Atau mungkin biasa petugas kebersihan di rumah saya tahu saya kesalahannya apa. Atau mungkin ada petugas parkir tahu kesalahan kita apa. Ya. Jadi akan selalu ada orang yang tahu kesalahan kita. Jadi artinya semua orang tidak lepas dari kesalahan. Jadi pesan ini mengajarkan apa? Jangan terburu-buru menilai orang lain tanpa memeriksa diri sendiri terlebih dahulu. Saya suka jogging gitu ya. Tadi hari ini ramai lagi ada Pokari ya. Beberapa juga dari kita udah lari gitu ya, ikut lari Pokari. Jadi waktu saya jogging, saya suka bilang, itu tali sepatunya copot. Saya bilang, dibenerin. Nggak taunya tali saya sendiri juga copot. Gitu. Jadi kadang kalau kita terlalu fokus sama kesalahan orang lain, seringkali kita lupa kita sendiri punya kekurangan. Kita sendiri bisa melakukan kesalahan. Kita sendiri punya kelemahan. Untuk itu, kita kadang-kadang mesti hening sejenak. Kita mesti refleksi sendiri. Lihat ke dalam, dengar apa suara Roh Kudus bicara. Kita lebih banyak menggunakan waktu untuk fokus sama perbaikan diri, bukan untuk menghakimi. Itu jauh lebih berguna. Nah kalau misalnya kita ada dalam situasi yang menuntut kita untuk menghakimi, menilai orang lain, jangan terburu-buru melemparkan batu. Tapi batu ini arahkan ke kita dulu. Maksudnya bukan dicedotin. Tapi maksudnya refleksi dulu sendiri. Gitu. Apakah ada yang saya harus rubah untuk saya jadi lebih baik? Apakah ada yang harus saya rubah, gitu. Saya gantikan, gitu. Bagaimana saya dapat semakin memberikan kasih sayang sama sesama? Bagaimana saya bisa
lebih lagi bisa mendukung sama sesama. Jadi saya tulis begini, jangan lupa melemparkan batu kesadaran pada diri sendiri sebelum melihat batu kesalahan orang lain. Tadi malam waktu nyiapin firman ini saya bilang, aduh, kalau gitu harusnya saya kasih souvenir hari ini setiap orang dapat 1 batu. Gitu. Jadi supaya ingat gitu maksudnya, ya. Tapi bukan batu permata, mungkin batu kali lah. Ya. Jadi mungkin bagus juga gitu ya, simpen gitu. Aduh, jadi tiap-tiap sadar gitu. Ya. Jadi kalau kita ingin sekitar kita baik, itu dimulainya dari diri sendiri. Nah, saya percaya saat kita mau punya motivasi untuk memperbaiki diri kita dengan tulus, Roh Kudus akan bantu kita. Karena memang ini sejalan dengan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan kita refleksi kerendahan hati, kita juga bisa jadi contoh bagi yang lain. Yang percaya katakan, amin. Nah, kata-kata terakhir Yesus pada perempuan itu bilang gini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita bisa lihat bahwa cinta pengampunan yang Tuhan kasih itu menghasilkan perubahan yang luar biasa. Bukan hanya kasih pengampunan, tapi juga mengubah hati wanita itu. Jadi kasihnya itu kasih lagi kesempatan untuk wanita itu membuka lembaran baru bagi kehidupannya, memulai lagi kehidupan yang baru dengan tekad untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, dampak saat seseorang menerima kasih cinta yang tulus, ya, apakah dari Tuhan dan juga sesama manusia, orang itu tiba-tiba akan merasa saya itu berharga, saya itu bernilai. Dan kalau dia punya luka masa lalu, ini menjadi pintu kesembuhan saat dia menerima kasih yang tulus. Kemudian dampaknya, dia pun akhirnya bisa mengasihi orang lain, bisa mengampuni orang lain. Dan kasih itu mendorong dia, membuat dia punya keberanian untuk meninggalkan dosa-dosanya, untuk hidup lebih baik. Tapi kita juga diingatkan bahwa waktu kita mengasihi seseorang, bukan berarti kita mengabaikan kesalahan. Bukan berarti kita menyetujui dosa yang orang itu lakukan. Karena Yesus juga bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti Yesus mengakui wanita ini berdosa. Jadi cinta juga menuntut perubahan pada hidup seseorang. Untuk mendorong dia hidup lebih baik. Untuk mendorong dia menghindari dosa kesalahan. Kasih Tuhan itu tetap ada. Bukan hanya di tengah-tengah kita, tapi dalam diri kita. Dan kasih Tuhan tetap sama. Kalau kita merasa kurang dihargai, kalau kita mungkin merasa tidak bernilai, kalau kita ngerasa orang ngelihat kita kayaknya, aduh, kayak sampah gitu, ya mungkin. Biarkan kita buka hati kita, kita terima kasih Tuhan. Biarkan kasih Tuhan menguasai kita. Kemudian kita ikuti tuntunan kemana kasih Tuhan mengarahkan kita. Ikuti aja, tunduk aja sama kasihnya Tuhan. Maka kekuatan kasih ini bisa menghasilkan transformasi perubahan yang luar biasa. Akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan, akan ada kelepasan. Yang setuju katakan amin. Karena hanya kasih Tuhan yang bisa melakukan hal ini. Nah, ada hal yang menarik kalau kita selalu baca ini. Dulu juga sama. Ada yang membuat penasaran kan? Sebetulnya yang ditulis Yesus di tanah itu apa? Saya dulu juga mengira-ngira, wah kayaknya ini, kayaknya ini, kayaknya ini.
Bisa banyak spekulasi gitu. Tapi kalau saya baca, memang kitab Yohanes tidak menyebutkan. Tulisannya apa? Berarti tidak ada sesuatu yang signifikan. Gitu. Bahkan dikatakan juga, orang-orang itu nggak balik lagi ke sana untuk lihat kira-kira tulisan Yesus apa. Ya. Dan menurut saya menulis di tanah cukup sulit juga kalau menulis kata-kata panjang gitu. Tapi apa yang dilakukan Yesus mungkin sama kalau kita lagi nunggu apa gitu ya, bosan kita lihat handphone. Padahal nggak ada pesan yang masuk, kita lihat aja gitu. Ya. Atau kita lagi nunggu di ruang, tangan-tangan kita gini. Atau lagi ada anak coret-coret. Seperti itu. Kalau kita terlalu fokus sama apa yang digambar sama Tuhan di tanah, kita bisa hilang makna sebenarnya dari pesan besar ini. Gitu. Tapi ada nggak ayat yang mungkin ada hubungannya dengan ini? Nah, saya sepertinya menemukannya gitu. Ya, yang mungkin bisa relate sama ini seperti setelah saya baca. Di Yeremia 17 ayat 13. Nah, saya bacakan langsung terjemahannya. Ya. Dikatakan, ya Tuhan harapan Israel, semua yang meninggalkanmu akan dipermalukan. Mereka yang berpaling darimu akan dicatat di bumi. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air hidup. Saudara, saat Yesus mengatakan yang tidak berdosa boleh melempar batu, jebakannya jadi kebalik. Orang-orang Farisi menemukan sekarang mereka dalam perangkapnya sendiri. Kalau mereka memilih untuk merajam wanita itu, mereka akan diejek banyak orang. Mereka pikir, maksudnya berarti dia bilang dirinya tidak berdosa. Dia akan diejek. Gitu. Dia akan diolok-olok. Dan karena terpojok, jadi mereka meninggalkan Yesus. Tapi kalau kita baca dengan teliti, Yesus tidak menyuruh mereka untuk pergi. Enggak. Yesus bilang yang tidak berdosa boleh melemparkan batu. Seharusnya mereka tetap tinggal di sana. Karena mereka butuh keselamatan. Mereka begitu dekat dengan sumber air hidup. Tapi mereka terlalu angkuh, gengsi untuk mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Jadi mereka pergi bukan karena sedih bertobat, bukan. Tapi karena keras hati dan sombong. Mereka nggak mau disamakan dengan wanita itu. Nggak mau. Gitu. Mereka nggak mau mengakui bahwa mereka juga sebetulnya butuh keselamatan. Mereka nggak mau mengakui bahwa mereka sebetulnya juga sama salah dengan wanita itu. Mungkin mereka juga melakukan dosa yang sama, nggak ada yang tahu. Ya. Saudara, orang yang mengaku dan percaya dalam hati Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan, nama mereka akan tercatat. Bukan di atas tanah yang ketika ada angin itu hilang, tapi dalam buku kitab kehidupan yang tidak akan hilang selama-lamanya. Yang pasti katakan amin. Upah dosa adalah maut. Tapi tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh kasih-Nya yang tidak terbatas. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mau datang sama Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan selalu siap kasih kesempatan kedua. Kesempatan kedua itu apa? Setiap hari sebelum Yesus datang yang kedua kali. Ini kesempatan kedua. Kalau kita seorang yang percaya, saya kasih tahu, tidak ada yang menghakimi Anda. Tidak ada. Dosa-dosa kita sudah dihapus oleh darah Kristus. Tapi Tuhan punya satu harapan sama saudara. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita belum kenal Yesus sebagai Juru Selamat, saat ini masih masa rahmat belas kasihan. Akan selalu ada pengampunan. Jalan yang terima Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi
Tapi ini masanya nggak akan bertahan lama. Pada saatnya tiba, cepat atau lambat, Yesus akan mengambil perannya, berdiri dengan otoritas, menjadi hakim. Dan penghakiman Yesus sangat-sangat ketat dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Jadi lebih baik datang sama Yesus sekarang. Jangan seperti orang Farisi itu, mereka sudah sangat dekat sekali sama Yesus. Tapi mereka meninggal. Karena setiap lidah akan mengaku. Lutut akan bertelut. Yesus, Juru Selamat. Yang pasti katakan. Saudara, waktu Yesus ketemu sama wanita ini, dia nggak tanya-tanya wanita ini kan. Gitu. Nggak diinterogasi gitu. Apakah masa kecilnya gitu ya? Apakah suaminya yang dulu suka menyakiti dia? Dia nggak tanya-tanya itu. Ya. Waktu wanita itu datang sama Yesus, ya. Yesus nggak mengutuk, nggak menghakimi, tapi Yesus kasih pengampunan. Yesus kasih cintanya yang terbatas. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara alami, tapi Tuhan taruh pesan ini untuk minggu ini. Ya. Kalau saudara dikuasai kebencian, ada orang yang salah sama, orang melakukan kesalahan sama saudara, dan ini rasanya mungkin udah lama juga, ya. Saudara kayak tersiksa gitu, nggak ada damai sejahtera. Nggak ada kayaknya terobosan gitu. Karena hati kita selalu dikuasai, mungkin ada kebencian. Sehingga hubungan saudara juga tidak bagus. Saudara juga rasanya kok kayak jauh sama Tuhan. Nah mungkin firman ini untuk saudara. Salah jalannya cuma satu. Cinta dan pengampunan. Amin. Biarkan hati kita dikuasai oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan ini mau ngarah kemana, kita ngikut aja. Kita harus ngatain apa, kita lakuin apa. Mungkin berat, tapi waktu kita mau buka, kasih ini menguasai kita. Kita akan sampai di titik di mana kita lihat, kita masuk dalam proses pemulihan. Ada kesembuhan, pintu yang tutup Tuhan bukakan. Ada mujizat terjadi, ada kelepasan terjadi. Yang setuju katakan amin. Saudara. Nah saya mau doakan saudara. Ya. Kalau saudara merasakan hal itu, nanti saudara bisa maju ke depan, saya akan doakan saudara. Amin. Dan sebelumnya kita bisa bangkit berdiri, kita bisa sama-sama memuji Tuhan, high praise bisa naik ke atas. Saudara, sebetulnya kita selalu berhadapan langsung face to face sama Tuhan. Sama seperti wanita ini. Ya, mungkin banyak orang tapi kita nggak usah peduli kiri kanan. Ini antara kita sama Tuhan. Ya, pada saat saudara datang ke sini, saudara sedang duduk sebelah wanita itu. Ya. Dan saya percaya kasih yang Tuhan berikan sama wanita itu, kasih yang sama Tuhan berikan sama saudara.